Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas topik oligopoli. Pokok bahasan oligopoli ini meliputi apa ciri-ciri dari pasar oligopoli, kemudian bagaimana pembentukan kurva permintaan dalam pasar oligopoli, bagaimana nilai maksimum keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang oligopolis, apa saja yang menjadi hambatan-hambatan bagi perusahaan-perusahaan baru atau pendatang baru di pasar oligopolis. Oligopoli ini merupakan bentuk lain dari monopoli, di mana monopoli bercirikan hanya satu perusahaan saja, sedangkan oligopoli beberapa perusahaan. Oligopoli dan monopoli masuk dalam kategori persaingan pasar tidak sempurna, karena memang keberadaan perusahaan-perusahaan monopoli ataupun oligopoli akan mendominasi pasokan atau penyediaan produk-produk tertentu di dalam pasar. Bahwa oligopoli adalah sebuah pasar di mana terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai atau yang mendominasi pasar dari produk itu sendiri. Jadi jelas bahwa monopoli hanya satu perusahaan yang eksis di dalam pasar, sedangkan oligopoli lebih dari satu. Tentunya jumlahnya juga tidak banyak. Berapa banyak memang tidak ada sebuah formula atau aturan yang universal untuk mendefinisikan sebuah pasar masuk kategori oligopolis itu 2 perusahaan, 3 perusahaan, atau 4 perusahaan. Namun demikian, kondisi khusus dari oligopoli ini dikenal dengan duopoli, ya istilahnya duopoli, yang menunjukkan hanya ada 2 perusahaan yang eksis di dalam pasar komoditas tertentu. Kemudian pengertian dari oligopoli ini bisa kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar ini adalah mutual interdependence. Mutual interdependence. Artinya, beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar oligopoli ini akan saling memberi pengaruh. Di dalam pasar monopoli, kita sudah ketahui sebuah perusahaan monopoli menjadi price setter. Perusahaan tersebut dengan mudah bisa menetapkan harga, dan yang akan menerima akibat adalah masyarakat konsumen. Oligopoli pada prinsipnya hampir sama dengan monopoli, tetapi perbedaannya di dalam pasar ini
lebih dari satu perusahaan yang terlibat. Apabila satu perusahaan menurunkan harga, tentu perusahaan lain di dalam pasar oligopoli ini akan terkena dampak. Konsumen akan mengalihkan pembelian barang-barangnya pada produk-produk yang dijual oleh perusahaan yang menurunkan harga ini. Demikian juga sebaliknya, apabila satu perusahaan di dalam pasar oligopoli ini menaikkan harga, tentunya masyarakat konsumen akan meninggalkan produk perusahaan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap perusahaan di dalam pasar oligopoli harus memperhatikan kebijakan-kebijakannya atau strateginya, karena akan memberi pengaruh kepada perusahaan-perusahaan lain. Jadi ciri yang kedua adalah mutual interdependence. Yang ketiga, untuk bisa memahami dengan baik karakteristik dari oligopoli ini, bahwa perusahaan dalam oligopoli harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan penentuan harga. Ya, sebagaimana telah dijelaskan pada poin 2 terkait dengan mutual interdependence. Kehati-hatian dalam pengambilan keputusan penentuan harga ini harus kita lihat dalam konteks upaya dari perusahaan untuk bisa memaksimumkan keuntungan. Situasi pasar yang pro kepada perusahaan-perusahaan oligopoli ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan untuk bisa mencari atau mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang sebesar-besarnya ini kuncinya adalah harga jual produk. Nah, perusahaan tidak bisa sekehendak hati untuk menaikkan harga produknya, karena ada perusahaan lain yang harganya lebih murah. Sesuai dengan hukum dasar permintaan dan penawaran, tentunya tindakan menaikkan harga produk ini menjadi kelemahan tersendiri bagi perusahaan tersebut. Sebab konsumen akan segera berpindah kepada perusahaan yang harga produknya masih lebih murah. Oligopoli ini umumnya terjadi atau tercipta sebagai salah satu efek penguasaan perusahaan-perusahaan tertentu terhadap teknologi yang sedang maju. Karena penguasaan terhadap teknologi tertentu, dalam hal ini adalah teknologi maju, mengakibatkan perusahaan oligopoli ini mampu mencapai skala ekonomi tingkat produksinya. Dengan kata lain, biaya produksinya menjadi lebih murah. Lama-kelamaan, perusahaan-perusahaan ini akan menguasai pasar. Apabila pasar tersebut memang sangat sensitif terhadap harga, dan dalam hal ini kita masih berasumsi berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang dikaitkan dengan harga. Ya, saudara tentunya akan kembali mengingat konsep dasar, khususnya teori elastisitas. Ini adalah pengertian atau konsep dasar dari pasar oligopoli.
Adapun ciri-ciri dari pasar oligopoli ada 3. Yang pertama adalah perusahaan yang menghasilkan barang-barang atau produk-produk standar maupun produk-produk variasinya. Pasar oligopoli tidak spesifik fokus pada produk-produk atau barang-barang primer, tetapi juga dapat diisi oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi differentiated products atau produk-produk yang variatif. Industri primer ini contohnya industri-industri mineral seperti minyak, industri baja, industri semen. Sementara untuk industri yang menghasilkan barang-barang differentiated product seperti produk-produk consumer goods. Artinya dalam hal ini pasar oligopoli tidak mempunyai fokus pada industri tertentu. Itu ciri yang pertama, menghasilkan barang standar maupun variasinya. Kedua, ciri-ciri dari pasar oligopoli ini bahwa kekuasaan menentukan harga tidak selalu mutlak. Pada pasar monopoli kita dapat pahami price setter itu memang dimiliki mutlak oleh perusahaan monopoli. Tetapi dalam pasar oligopoli, dikarenakan keterlibatan lebih dari satu perusahaan, maka kekuasaan penentuan harga itu menjadi tidak mutlak. Kita sudah diskusikan isu harga ini di dalam pasar oligopoli pada slide sebelumnya, bahwa kondisi mutual interdependence menjadi sebuah situasi yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa semena-mena menaikkan atau menurunkan harga karena memberi pengaruh yang sangat nyata bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pasar oligopoli ini. Jadi ciri kedua dari pasar oligopoli bahwa penentuan harga itu tidak dikuasai secara mutlak oleh perusahaan oligopoli. Ciri yang ketiga adalah perusahaan oligopoli ini tetap saja membutuhkan kegiatan promosi. Ada dua tujuan utama dari promosi oleh perusahaan-perusahaan oligopoli ini. Yang pertama, jelas sebagai upaya mencari pembeli baru. Yang kedua adalah mempertahankan pembeli yang lama atau meningkatkan loyalitas dari konsumennya. Pada hakikatnya, kedua fungsi atau tujuan dari iklan ini berorientasi bisnis sepenuhnya. Tetapi iklan dari perusahaan oligopoli yang hampir sama dengan perusahaan monopoli, motivasi terpenting mereka adalah
menjaga citra positif dari perusahaannya di mata masyarakat luas. Nah, inilah yang perlu kita pahami di dalam menentukan apa yang menjadi ciri sebuah pasar oligopoli. Berikutnya yang ingin kita coba pahami lebih mendalam, isu tentang mutual interdependence. Ini merupakan hal yang paling menonjol di dalam pasar oligopoli. Seperti apa karakteristik bentuk saling mempengaruhi itu? Perusahaan oligopoli tentunya harus membuat perhitungan yang sangat cermat mengenai reaksi dari perusahaan lain apabila perusahaan tertentu menurunkan atau menaikkan harga produknya. Nah, bahwa penurunan harga yang dilakukan oleh perusahaan oligopoli akan cenderung menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga juga. Kenapa? Ya tentunya hukum penawaran dan permintaan berlaku. Teori elastisitas telah menjelaskan kepada kita kecenderungan dari pembeli untuk memilih produk dengan harga yang lebih murah. Nah, demikian juga sebaliknya ketika perusahaan oligopoli ini menaikkan harga akan membawa akibat kehilangan pelanggannya. Nah, inilah yang harus kita ulang-ulang, isu tentang mutual interdependence yang menjadi ciri utama dari sebuah situasi pasar oligopoli. Tentunya komunikasi sesama oligopolis, komunikasi perusahaan-perusahaan yang membangun oligopolis ini perlu intensif dan kadang mengarah kepada sebuah kesepakatan. Meskipun ciri dari pasar oligopolis ini sama sekali tidak menyebutkan terjadinya kesepakatan harga antara sesama perusahaan-perusahaan oligopoli. Tetapi yang digarisbawahi adalah mutual interdependence-nya. Ada kondisi di mana penawaran dan permintaan itu tetap terjadi di dalam mekanisme pasar oligopoli ini. Justru yang lebih menonjol adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam pasar oligopoli harus saling berbagi informasi sedemikian rupa sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang fatal dalam hal penentuan harga jual barang. Nah, bagaimana pembentukan atau perilaku dari kurva permintaan pada pasar oligopoli ini? Kita perhatikan dua grafik berikut. Kita awali dengan grafik yang berada di sebelah kiri di hadapan kita, yaitu kurva permintaan dalam oligopoli. Kurva ini bercerita tentang sebuah situasi di mana di satu
dan D1 ini yang saudara bisa lihat di sini. D1 ini katakanlah menggambarkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli apabila perusahaan lain tidak melakukan perubahan harganya. Sedangkan D2 grafik yang ini, D2 adalah kurva permintaan ketika terjadi perubahan harga, yang tentunya akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lainnya yang akan melakukan perubahan harga juga, dan seterusnya. Apabila pada awalnya harga yang berlaku di pasar adalah P0 ini dengan jumlah barangnya sebesar Q0, keseimbangan terjadi pada titik E ini. Maka cara yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam pasar oligopoli ini dibenarkan untuk melakukan perubahan, tetapi perubahan tersebut tetap mengacu kepada sebuah atau menuju kepada sebuah keseimbangan dari harga barang tersebut. D1 ini katakanlah perusahaan 1 dan D2 adalah perusahaan 2. Apabila awalnya harga adalah P0, kemudian perusahaan 1 yaitu D1 ini menurunkan harganya dari P0 ke P1, maka D1 akan mendapatkan pertambahan permintaan sebesar C1. Saat yang sama, perusahaan 2 D2 justru akan berkurang jumlah barangnya pada titik C ini. Kenapa ini terjadi? Ya karena perusahaan yang menurunkan harga dari P0 menjadi P1 itu, barang-barangnya akan dicari oleh konsumen. Pertambahan pembelian barang D1 itu bersumber dari konsumen barang D2 yang akan berpindah kepada D1 karena memang harganya lebih murah. Mau tidak mau perusahaan 2 itu harus segera menyesuaikan harganya sehingga konsumen tidak lagi membeli barang berdasarkan perbedaan harga. Nah, demikian juga ketika harga barangnya itu diturunkan lagi dari P1 ke P2, maka permintaan terhadap barang-barang dari perusahaan D1 sebesar D1 dan permintaan perusahaan 2 D2 ini semakin menurun. Nah, inilah sebuah ilustrasi
kurva permintaan yang menjelaskan bahwa dua perusahaan yang terlibat di dalam sebuah pasar oligopoli akan mempunyai keterkaitan atau saling mempengaruhi. Nah, ini terbukti dari ketika perubahan harga itu dilakukan oleh satu perusahaan, akan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan yang menurunkan harga, karena perusahaan tersebut bisa menarik tambahan konsumen atau pembelinya dari perusahaan kedua yang masih mempertahankan harga yang lebih mahal. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang kurva permintaan yang seperti apa yang paling mungkin akan dihadapi oleh perusahaan dalam pasar oligopoli. Secara prinsip, sebagaimana grafik kurva permintaan dalam oligopoli yang sudah kita jelaskan barusan, bahwa kehilangan pembeli atau pelanggan adalah sebuah hal yang memang sangat tidak diinginkan oleh sebuah perusahaan. Dan sebaliknya, mendapatkan tambahan pembeli baru atau customer baru atau pelanggan baru adalah hal yang sangat diimpikan. Nah, jadi apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga jualnya, reaksi perusahaan lain yang pertama, mereka bisa ikut menurunkan harganya supaya tidak kehilangan pelanggan. Kemungkinan kedua, reaksi dari perusahaan lain ketika satu perusahaan merubah harganya, mereka tetap mempertahankan harganya atau tidak ikut menaikkan harga, karena harga tidak mengakibatkan perubahan harga yang mereka lakukan itu tidak memberikan tambahan pelanggan. Jadi secara sederhana yang ingin disampaikan adalah perubahan harga berorientasi kepada jumlah pelanggan. Apabila perusahaan ikut merubah harganya, tetapi justru tidak menambah jumlah pelanggan, ya untuk apa perubahan harga itu dilakukan? Itu maksudnya. Kita perhatikan grafik kedua, grafik atau kurva tentang kurva marginal revenue dalam pasar oligopoli. Di sini saudara masih melihat D1 dengan D1 dan D2 dengan D2. Ada di sini MR2 yaitu marginal revenue untuk D2, sementara MR1 adalah marginal revenue untuk D1. Sebagai bentuk efek dari saling mempengaruhinya D1 yaitu perusahaan 1 dan D2 perusahaan 2, maka kita akan menemukan bentuk kurva hasil penjualan marginalnya, yaitu terjadi antara pada grafik ini yaitu garis yang ditebalkan. Jadi nantinya D2 D1, D2
dari sini, terus ke E dan ke D1. Ini adalah merupakan kurva permintaannya, dan marginal revenue-nya itu menjadi MR1 terus sampai ke A1, kemudian nanti patah menuju ke A2 dan terus ke garis ini. Nah, ini merupakan fenomena yang kita butuhkan untuk bisa menentukan maksimisasi keuntungan perusahaan-perusahaan di dalam pasar oligopoli. Perhatikan grafik berikut yang menggambarkan kurva permintaan terpatah untuk menjelaskan kapan sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam pasar oligopoli. Secara konsep, maksimisasi keuntungan itu terjadi pada kondisi marginal cost sama dengan marginal revenue. Marginal cost sama dengan marginal revenue. Pada grafik ini, kondisi tingkat harganya yang ideal terjadi pada P0 dan Q0. Nah, ketika perusahaan mengalami kenaikan biaya dari MC0 menjadi kenaikan biaya dari MC0 ke MC2, selama masih berada pada titik A2 ini, maka perusahaan oligopoli itu masih mendapatkan keuntungan yang maksimum. Demikian juga ketika perusahaan mendapatkan penurunan biaya dari MC0 ke MC1, masih berada pada interval garis patah ini, masih akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dapat kita simpulkan bahwa tingkat harga dalam pasar oligopoli itu bersifat rigid. Tingkat harga itu kaku, yaitu P0 dan pada kuantiti Q0. Harga ini rigid, dan perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan maksimum apabila berbeda dari tingkat harga P0 ini. Maka kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan oligopoli mengarah kepada kesepakatan harga, meskipun dalam prakteknya ini tidak mudah untuk terjadi. Paling tidak, yang kita dapat simpulkan bahwa dalam pasar oligopoli, harga itu bersifat rigid. Apa yang menjadi hambatan bagi perusahaan-perusahaan masuk ke dalam pasar oligopoli? Hambatan bagi pemain baru masuk ke dalam pasar oligopoli. Yang pertama, dari sisi skala ekonomi.
Semakin banyak produksi yang dilakukan oleh perusahaan oligopoli, maka semakin rendah biaya produksi per unitnya. Skala ekonomis yang dicapai oleh perusahaan oligopoli, skala ekonomi yang dicapai oleh perusahaan oligopoli akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan tersebut karena mampu menurunkan biaya produksinya per unit. Benefitnya adalah harga produknya bisa menjadi lebih murah. Tentunya dari sisi kompetisi harga ini bagi perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar oligopoli ini menjadi sulit. Sebagai pemain baru, tentunya perusahaan tersebut tidak bisa langsung bersaing dengan harga jual yang murah. Sebagai perusahaan baru yang mempunyai beban biaya investasi yang cukup besar, skala ekonomis tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini akan menjadi hambatan terbesar bagi perusahaan baru ketika bermaksud masuk atau bergabung di dalam pasar oligopoli. Kemampuan mereka untuk bersaing dari sisi harga itu sulit dilakukan karena pemain-pemain lamanya telah mampu mencapai skala ekonomis yang ideal. Jika permintaan meningkat, maka perusahaan mempunyai kesempatan lebih besar memenuhi permintaan tersebut. Bagi perusahaan oligopoli, peningkatan permintaan bagi perusahaan oligopoli yang sudah eksis di pasar oligopoli, apabila terjadi peningkatan permintaan, dengan mudah mereka akan mampu memenuhi permintaan tersebut. Karena mereka sudah mencapai skala ekonomi yang paling ideal. Ketika permintaan meningkat dan mampu dipenuhi oleh perusahaan oligopolis ini, maka semakin besar pula peningkatan pendapatan mereka. Dan ini akan menjadi ukuran tingkat efisiensi kegiatan produksinya. Skala ekonomi tercapai, permintaan meningkat dapat dipenuhi, pemenuhan peningkatan permintaan memberi implikasi peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan ini mencerminkan peningkatan efisiensi, tentunya menjadi kekuatan yang luar biasa bagi perusahaan oligopoli untuk mampu bertahan di pasar, dan menjadi kesulitan yang luar biasa bagi investor-investor baru yang berkeinginan masuk ke dalam pasar oligopoli ini. Hambatan kedua bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli ini adalah isu biaya produksi. Perusahaan oligopoli lama lebih berpengalaman dalam mengendalikan biaya produksinya sehingga mereka lebih kompetitif. Ya, dengan pengalaman mereka yang sudah lama berada di dalam pasar oligopoli, memberikan banyak pelajaran bagaimana mereka meningkatkan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksinya. Nah, pengalaman inilah yang menjadi modal
atau kekuatan bagi perusahaan lama dalam mengendalikan biaya produksinya. Pengalaman mereka yang sudah cukup lama di pasar oligopoli juga akan mencerminkan pengalaman kerja dari para pekerjanya. Dapat dikatakan perusahaan oligopoli yang lama ini akan memiliki tenaga kerja yang punya produktivitas yang tinggi. Tentunya produktivitas yang tinggi ini cermin dari skala ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan lama. Dan ini akan menjadi hambatan yang tangguh bagi perusahaan baru dengan pekerja-pekerjanya yang relatif baru. Tentunya pengalaman kerjanya juga masih sangat terbatas dan tingkat produktivitasnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lama. Perusahaan oligopoli yang lama umumnya mempunyai hubungan bisnis yang sangat baik, sangat harmonis dengan para vendor maupun relasi bisnis lainnya. Hubungan bisnis ini menjadi sebuah kondisi sosial yang akan sulit didapat oleh pemain-pemain baru. Hubungan baik dengan vendor bahan baku, hubungan baik dengan distributor atau retail di pasar, yang merupakan modal sosial bagi perusahaan-perusahaan lama dalam mempertahankan atau meningkatkan daya saingnya. Bagi pemain baru ini tentu sulit didapat karena mereka juga belum tentu punya hubungan yang harmonis dengan para vendor atau supplier bahan bakunya, dan juga mereka belum punya relasi bisnis di pasar produk tersebut. Ini menjadi hambatan kedua bagi pemain-pemain baru yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli. Hambatan ketiga tentang keistimewaan produk. Perusahaan oligopoli yang sudah lama tentunya produk mereka sudah dikenal dengan baik oleh masyarakat. Dan apabila perusahaan tersebut mampu membangun citra yang baik di mata masyarakat, tentunya akan memberi positive image bagi produk mereka. Positive image akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk mereka atau merek mereka. Nah, ini menjadi sebuah hambatan besar bagi perusahaan-perusahaan baru yang ingin masuk ke dalam pasar oligopoli, sementara merek produk mereka itu belum dikenal. Mereka tidak punya image. Kemudian penguasaan terhadap teknologi desain produk maupun manufaktur pada industri-industri yang memproduksi produk-produk kompleks dan rumit. Industri-industri seperti ini apabila berpraktek dalam pasar oligopoli, mereka akan punya kekuatan, pengalaman mereka yang sudah bertahun-tahun dalam memproduksi atau membuat rancang bangun produk-produk yang rumit dan kompleks ini. Bagi perusahaan baru yang tidak punya pengalaman, sementara karakteristik produknya adalah rumit dan kompleks, akan mempunyai hambatan tersendiri untuk mampu bersaing. Karena perusahaan oligopoli sudah lebih dahulu dan punya pengalaman yang cukup panjang.
Perusahaan oligopoli ini juga dari sisi keistimewaan produk mampu menciptakan variasi-variasi produk karena mereka memang berpengalaman, termasuk juga penguasaannya terhadap teknologi. Baik, saudara sekalian, demikian uraian tentang pasar oligopoli, dengan harapan saudara mampu membedakan secara jelas pasar monopoli dengan pasar oligopoli. Kemudian juga saudara dapat membedakan secara tegas praktek upaya memaksimumkan keuntungan pada perusahaan monopoli dibandingkan dengan perusahaan oligopoli. Hal yang menonjol dari pasar oligopoli dibandingkan dengan pasar monopoli, perusahaan oligopoli dibandingkan dengan perusahaan monopoli adalah pada penetapan harga. Monopoli mutlak sebagai penentu harga, sedangkan oligopoli ada faktor mutual interdependence. Mereka akan merujuk kepada satu harga meskipun ada keinginan untuk menurunkan atau ingin menaikkan harga yang pada akhirnya akan sulit mereka lakukan apabila perusahaan oligopolis lainnya tetap mempertahankan harga awal. Nah, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini tentang pasar oligopoli. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.